Menurut gue yang salah adalah kebanyakan laki-laki itu menggantungkan value dirinya dari jabatan pekerjaan. Jadi ketika dia tidak mendapatkan yang tadi lo bilang ya, belum dapat kerjaan, belum dapat pendapatan yang pasti, itu dia langsung stres. Hari ini bareng Bang Jo. Kalau misalnya di episode yang lama, gue manggil lu sebagai mentor ya. Iya. Ya, kakak dan sang pengajar. Berarti kita terakhir ketemu tuh emang yang kemarin ya? Yang kemarin, iya. Kemarin. Udah lama ya? Kemarin tuh kapan ya? Ya tahun lalu. Tahun lalu itu ya, Masih tahun Sir, ya? lalu, iya. Itu awal-awal nyewa studio ini kayaknya. Bener, di bawah Di syutingnya. bawah, syutingnya masih di yang bawah. Jadi kayak bener-bener ini tuh ruangannya belum jadi. Dan sekarang lo menjadi salah satu orang yang merasakan ruangan ini. Enak, seru. Tapi hari ini Betul. mungkin kayak kedatangan lo juga ya, gue sengajain aja. Hmm. Kayak gue nggak ngundang Bang Jos hanya sebagai kayak teman gue, tapi gue juga orang yang suka belajar dari someone who expertise in something. Insya Allah. Yang belum tahu Bang Jo itu siapa sih? Apakah gue harus perkenalkan dirinya? Gue perkenalan sendiri ya. Boleh dong, masa gue yang kenalin? Iya. Jadi kalau misalkan kita berangkat dari occupation ya, gue itu sekarang berbisnis insurance gitu ya. Gue owning insurance agency, partneran sama Allianz Indonesia. Nama gue Pujon Halim Rahmawan, kan makanya dipanggilnya Bang Jo gitu ya. Jo. Iya. Let's not talk about your name karena gue jujur gue tuh suka banget sama nama lo. Oh gitu. Iya. Lu suka di part mananya? Dikata Jo itu singkatan dari Pujono. Oh benar. Iya kan? Mungkin kalau misalnya kita ngomong Jo, maybe it's singkatan dari Jonathan. Or siapa gitu. Iya. Tapi ini Pujono. Pujono ya. It's really Indonesian. Betul, Jawa sekali. Itu nama yang sengaja bokap gue kasih biar ada Jawa-Jawanya, kata beliau gitu. Lo Jawa mana deh? Bokap gue itu Semarang, ibu gue Jogja sih. Oh iya. Jadi gue bener-bener true blood Javanese. True blood Jawa Tengah ya, Jawa Tengah banget ya. Itu. Oh, lo orang apa sih? Lo ada Arab-Arabnya kan ya? Ada ya? Ada. Gue Arab Yaman. Itu bokap? Nyokap, oke. Enggak, bokap, sorry, bokap. Terus berhenti, bukan berhenti sih, lebih ke kayak abis itu ya udah nikahnya sama orang Indonesia, bukan sama Arab lagi. Oke, berarti bokap Indonesia. Bokap gue Indonesia tulen, Indonesia parah banget. Kakek gue juga masih, tapi ayahnya itu Arab. Berarti nggak dari ibu lo ya? Bukan. Dari atasnya lagi. Dari atasnya lagi, iya. Sama orang Indonesia ya. I see. Terus tapi nggak tahu kenapa hanya di gue dan kakak-kakak gue yang masih mewarisi muka-muka Arab. Emang saudara yang lain enggak? Enggak. Beruntung berarti. Jadi kayak gue mau sombong dikit, gue orang Arab itu ada bisa, tapi ya mungkin nggak kelihatan kayak Arab yang kayak mereka lah gitu, enggak. Iya. Oh gitu, oke. Tapi kalau misalnya ngomong ya gue orang Bugis. Bokap Bugis berarti ya? Iya, bahkan gue juga kalau ditanya lo orang apa, lo orang mana, gue bilang gue orang Bugis. Gue suku Bugis, tinggal di Bugis, kecil di Sulawesi, gedenya aja di Jakarta. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya marga keturunan ya, gue bilang gue keturunan Arab, ada dikit. Oke, Bugis Makassar, menarik. Bang, hari ini sebenarnya agak sedikit mungkin berbeda dari the last time we held conversation. Kalau misalnya kemarin kan kita ngomong tentang ya bagaimana cara anak muda itu mengatur dirinya lah semuanya. Dan hari ini kita akan mengkorelasikannya dengan tema podcast, tema media kita bulan ini, which is Men's Mental Health Awareness Month. Oke. Tapi sebelumnya lo tau nggak, bulan Juni itu dianggap sebagai Men's Mental Health Awareness Month? To be honest, baru tahu ini. Sebelumnya gue nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu. Iya. Itu keresahan gue pertama kali ketika gue tahu bahwasanya hampir semua laki-laki di Indonesia itu tidak sadar. Dan mungkin kesadaran ini tuh bukan hanya sekedar peringatan dalam 1 bulan, tetapi menunjukkan bahwasanya pentingnya menjaga mental health antar laki-laki itu sangat minim di Indonesia. Lo pernah merasakan gak yang namanya kesedihan atau you felt blue, felt depressed gitu, mungkin mengganggu mental health gitu? Ini ngomongin mental health ya, to be honest gue juga baru banget
naikin awareness-nya itu setelah menikah sebenarnya. Jadi dulu gue lumayan ekstrim sih gitu ya. Ini lagi-lagi ya didikan orang tua ya. Gue nggak nyalahin orang tua gue, mereka cuman kurang referensi. Cuman dari dulu ditanamkan di dalam subconscious gue ya, sampai jadi sebuah belief bahwasanya laki-laki itu nggak boleh nangis. Oke. Nah, somehow ini tuh bisa diartikan sebagai sebuah strength ya, kekuatan sebagai seorang laki-laki gitu. Cuman ya kita human being juga kan. Nangis tuh normal Pak, wajar. Emosi gitu. Sampai akhirnya gue married dan istri gue notice gitu. Bahwasanya eh, ada sesuatu hal yang harus di fixing nih dari sisi mental gue. Karena kan waktu itu gue shifting juga ya. Jadi banyak peran yang tiba-tiba berubah. Dari single jadi seorang suami, dari pekerja sektor formal tiba-tiba berbisnis gitu. Nah, banyak perubahan role ini ada impact sedikit nih ke kesehatan mental gue. Dari situ gue baru memberanikan diri untuk konsultasi ke psikolog, konsultasi ke hipnoterapis gitu-gitu. Dan ternyata it's normal. Dulu gue tuh mikir kayak ke psikolog tuh lu gila Pak. Lu bener-bener gila, orang gila yang ke psikolog gitu. Itu lagi-lagi kekurangan referensi dan awareness tadi sih menurut gue. Lo pernah ke psikolog? Pernah. Ke hipnoterapis juga pernah. Gue sebagai orang yang gak pernah ke psikolog ya. If you don't mind, may I ask, di psikolog tuh ngapain sih? Dia lebih banyak ngobrol sih Sir. Bertanya iya. Cuman satu hal yang gue notice, psikolog itu pinter melempar pertanyaan dan mengidentifikasi sebenarnya errornya di mana. Jadi kayak dia lemparin 1-2 pertanyaan, nanti makin deep, di situ nanti dia kasih conclusion gitu. Tapi selalu bentuknya adalah advice ya, bukan sebuah suruhan gitu. Ya kayak misalkan ada poin A nih, kita ngobrol aja sebenarnya, tapi dari jawaban yang kita kasih mereka tuh bisa nge-sense, bisa sensing, oh di sini nih problemnya. Gitu ya, termasuk yang tadi gue bilang gitu ya, gue waktu itu lumayan capek secara mental yang impactnya tuh ke performance. Ternyata ya karena ada perubahan peran yang banyak, itu kan gak gue notice. Dari single jadi suami, ya kan, dari pekerja sektor formal tiba-tiba jadi pebisnis gitu. Nah, shifting seperti ini tuh ternyata mempengaruhi pikiran, ujung-ujungnya larinya ke performance. Tuh. Okay. Nah, dia bisa notice itu. Oh iya. Ya gue nggak notice tadinya kalau masalahnya ada di situ. Iklan dikit. Jujur gue sampai sekarang belum pernah kepikiran sih ke psikolog. Karena banyak juga yang mengatakan ya psikolog itu sebenarnya hampir sama kayak nongkrong. Which is yang kita lakukan itu ngobrol, ya kan. Tapi gue juga yakin bahwasanya yang membedakan psikolog dengan tongkrongan biasa adalah how they respond and how they hear about what we talks, about what we said, ya kan. Dan menurut gue itu nggak bisa dilakukan di tongkrongan biasa. Betul. Ya kan, apalagi laki-laki ya. Kadang tongkrongan tuh justru adu nasib sih Sir. Nah, itu yang sebenarnya berbahaya ya. Kita pengen cerita, kita cuma pengen didengar, tapi lawan bicara kita ya menyampaikan apa yang jadi keresahan dia juga, jadinya adu nasib. Nah, adu nasib itu menurut gue energi yang lumayan negatif. Itu kalau absorb, ya pulang dari tongkrongan bukannya lo tambah happy, justru malah makin lelah pikirannya ya. Kira-kira apa aja tuh hal yang membuat tongkrongan itu menjadi lingkungan yang negatif? Menurut gue apa ya, mungkin fenomena-fenomena yang terjadi ya. Kan most likely kita sekarang ada di usia kerja ya. Jadi teman-teman kita pasti udah semuanya kerja nih ya kan. Nah, dari tiap-tiap kantor yang mereka tempati untuk bekerja ini kan pasti ada 1-2 hal yang mungkin gak pas ya, atau mungkin mereka kurang seneng. Ketika nongkrong, kita kan tendensinya pengen meluapkan itu gitu kadang ya. Nah, ketika kita ceritain, mereka juga akhirnya mengkorelasikan hal yang sama. Oh, gue juga punya, lu masih mending gitu, gue gini gitu. Lu masih mending gitu, gue gini gitu. Nah, jadinya menurut gue, buat gue pribadi ini energinya negatif. Makanya kalau gue nongkrong, gue suka tidak jarang untuk nggak ngegiring obrolannya ke sana sih. Kalau nongkrong ngobrolin apa? Ya biasanya ngobrolin yang sifatnya kocak-kocak aja, ketawa aja buat ketawa aja. Kecuali kalau networking ya, ya. Kalau laki-laki kan memang gitu ya, semua hal tuh diobrolin. Kita baru baca satu topik dari media Instagram aja, langsung seakan-akan, wih gue expert nih dibilangin nih. Oh bisa.
Tapi lu kirim-kirim meme kocak gitu gak sih ke teman-teman? Kalau meme ya ngirim, tapi ya nggak apa ya. Kadang tuh gue simpen jadi konsumsi pribadi. Kayak kadang tuh gue simpen ya buat ini nanti kayaknya gue kirim ke temen gue nih. Gitu aja. Lo umur berapa bang? Besok gue? Gua ini jalan 30. Jalan 30. Udah mau meninggalkan era 20-an. 20-an. Iya. Gue ada pertanyaan yang agak sensitif. Midlife crisis, which is happens di umur 25. Ya kan? Ya 24, 25, 26 lah. Itu usia-usia prime-nya kita baru keterima kerja, ada yang baru lulus kuliah, ada yang baru mau memutuskan untuk menikah. Biasanya di umur-umur segitu. Yang belum dapat kerja. Ya. Ada yang belum dapat kerja juga malah. Yes. Kalau secara perspektif dari orang yang bekerja di bidang finansial, kira-kira di umur segitu laki-laki itu minimal punya tabungan berapa? Duh, itu sangat-sangat bergantung ya. Bergantung. Cuman yang gue alami, journey gue pribadi, umur segitu tuh gue juga mengalami kok yang lo bilang tadi gitu ya, midlife crisis. Di titik itu gue tuh lagi kerja di salah satu perusahaan di tempat gue tinggal gitu ya, di Lampung. Dan di situ gue ngerasa stuck. Ya, nah stuck ini kan variabelnya banyak. Ya bisa jadi stuck, kita ngerasa stuck dari sisi pendapatan, ya kan, stuck dari sisi jabatan, tidak ada promosi, and so on, yang akhirnya membuat kita berpikir kayak kok slow banget ya progres hidup gue gitu. Nah itu kan yang menyebabkan krisis tadi kan. One thing yang gue notice di umur gue yang segitu, pada saat itu ya, gue coba forecasting, memang nggak kena. Income yang gue dapetin di saat itu, ya, itu tuh nggak cukup untuk menunjang ke kehidupan gue ke depannya yang gue pengen. Dan dari sisi self developmentnya juga nggak ada. Nah di situ gue mulai mikir kayak apa yang harus gue lakukan. Gue baca buku sih waktu itu. Ya, ini sebenarnya nggak menjawab pertanyaan lo ya berapa. Cuman nih gue sharing. Gue baca buku namanya You Do You. Itu You Do You. Tulisannya Alexander Ruby tuh. Oke. Jadi di situ gue coba baca bukunya dan banyak bab-bab yang akhirnya membukakan mata gue. Yang pertama ya self awareness. Jadi memang untuk lo bisa keluar dari yang namanya midlife crisis, menurut gue lo harus tahu dulu, kenal dulu diri lo siapa. Terus lo harus mau adding new values yang akhirnya bisa mengeluarkan lo dari keterpurukan ini. Itu yang gue lakukan. Kalau ngomongin income harusnya di berapa, gue nggak tahu jujur jawabannya. Tapi untuk akhirnya lo nggak stres dengan situasi lo yang sekarang, ya lo harus mau adding new values sih. Either skills, mindset, or apapun itulah yang bisa mengeluarkan lo dari si midlife crisis ini. Itu yang gue lakukan waktu itu. Dari situ kan gue move ke Jakarta akhirnya. Gitu. BTW, gue itu tipe orang yang gak terlalu merhatiin uang masuk ya. Jadi kayak seberapa tabungan gue, seberapa hal yang gue invest. Kadang gue membiarkan hal itu untuk mengalir. Ya kan? Ada waktu mungkin kayak waktu alert gitu ya, yang kayak gue merasa, wah ini udah bener-bener krisis nih. Dan itu menurut gue gak terlalu merhatiin itu. Nah, kira-kira itu salah gak? Menurut gue lu harus plan sih. Salah menurut gue. Salah ya? Iya. Karena kita kan punya timeline ya. Satu-satunya resource yang gak bisa balik lagi kan waktu. Jadi memang di timeline yang bisa dibilang produktif ini, lu emang benar-benar harus ngitung. Ya sampai di usia berapa nih gue mau finish. Nah, calculating itu penting untuk akhirnya lu ketika dapat income, lu bisa alokasikan ke part-part yang menunjang masa depan lu. Kalau dibilang ngitung, gue ngitung. Kayak gue mementingkan. Tapi kadang itu gue nggak terlalu merhatiin. Kayak misalnya nih, ada berita kemarin, gue nggak tahu riset nasional atau enggak, dia bilang kayak gini. Kalau nggak salah Pemda Jakarta deh yang ngomong. Orang yang berpenghasilan 8 juta kurang di saat dia itu belum menikah, berarti dia itu termasuk orang yang berpenghasilan rendah. Gue bilang enggak juga.
Nggak juga, itu menurut gue tergantung kita menanggapinya aja bagaimana. Nah gue tuh tipe orang yang nggak terlalu merhatiin hal-hal kayak gitu. Jadi seberapapun penghasilan yang kalian dapatkan, seberapapun bagaimanapun cara kalian mengatur keuangan kalian, ya itu urusan pribadi, ya kan. Cara kita untuk tadi lo bilang set the plan atau apa, ya itu kan berarti punya punya goals untuk di achieve, ya kan. Nah kalau gue itu tipe orang yang kadang itu gue ingin uang tuh mengalir. Yang namanya aturan gue itu, gue taruh, gue invest, yaudah ntar ngalir. Kan ada lagi, gue invest, gue ngalir. Gitu. Jadi kayak gue tuh bukan orang yang menargetkan kayak minimal sebelum umur 27 uang gue udah 300 juta misalnya. Oke, gitu. Iya. Sebelum umur 30 gue udah harus punya 5M. Gue sih bukan orang kayak gitu. Nah, kayak gitu maksud gue. Iya. Kalau misalkan tadi data yang lo bilang ya, 8 juta itu kurang dari 8 juta ya, masuk ke kategori apa tadi? Menengah. Masih rendah, berpenghasilan rendah. Mungkin kalau speaking from data ya, mungkin it's true gitu. Oh, ya? Ya kalau kita comparing dengan inflation yang sekarang terjadi gitu ya. Let's say kita ngomong apa, inflasi bahan pangan deh ya kan, ini data dari Trading Economics ya. Platform ini bilang Indonesia itu per bulan ini itu inflasi pangannya itu di 4,4%, right? Sekarang kalau kenaikan income pekerja formal di sektor swasta ya, profesional gitu, 5% per tahun, artinya kenaikan income di tahun ini itu hanya cukup untuk beli bahan pangan, Pak. Sementara ketika kita ngomongin biaya hidup, ada banyak kan variabelnya, nggak cuma untuk makan, ada operasional di situ. Kita ngomong bensin juga naik harganya. Kan kita juga ngomong biaya pendidikan, kita ngomong juga biaya kesehatan. Jadi variabel-variabel yang di luar dari bahan pangan ini juga banyak yang inflasinya lumayan ekstra, mungkin bisa dibilang signifikan gitu ya. Nah, yang menjadi masalah itu sebenarnya ketidaksanggupan pekerja-pekerja ini untuk catch up dengan inflationnya, karena pertumbuhan income-nya memang per tahun kan di 5-6% ya. Makanya mungkin muncul statement ya, income di bawah 8 juta kalau harus memfulfill semua itu ya mungkin memang pas-pasan gitu kalau kita ngomongin data. Tapi tergantung lagi ya, lu mau hidup kayak gimana. Iya, Ya, gaya hidup balik lagi, lu misalkan lu ngekos, lu pilih kos-kosan yang kayak gimana, ya kan. Yeah. Misalkan lu pengen makan di tempat yang seperti apa, entertainmentnya ingin seperti apa. Jadi itu benar-benar tergantung. Menurut gua depends. Lu gaji UMR tapi tiap bulan nongkrongnya di mana gitu, beda tuh. Mungkin ada kos-kos yang harusnya bisa lebih di-spend ke tempat yang lebih wise, jadi dipakai untuk entertain. Too much mungkin bisa jadi boros. Gue tahu hal ini tuh dari temen sebenarnya. Jadi dia ngasih gue data ini dan secara nggak sadar dia tuh curhat bahwasanya wah, gue di umur segini penghasilan gue masih segini per bulan, monthly income. Dan dia tuh the point langsung bilang, gue nggak bisa karena gue mau nikah, gue juga punya pasangan, gue harus mikirin nanti gue ngasih duit ke orang tua gue di kampung gimana, semuanya pokoknya memicu yang namanya tekanan, ya kan? Kenapa tekanan ini tuh harus dibebankan kepada laki-laki? Kenapa hal-hal seperti ini tuh malah memicu bahwasanya laki-laki tuh penuh dengan tekanan-tekanan finansial? Gitu menurut gue, iya. Menurut gue balik ke fitrahnya lagi ya, Sir ya. Fitrah. Ya kalau kita balik ke agama Islam gitu kan, ya memang laki-laki itu kan difitrahkan untuk menjadi pencari nafkah utama. Cuman melihat kenyataan ekonomi yang seperti sekarang, menurut gue memang cukup berat kalau semua beban finansial tuh dilimpahkan ke laki-laki. Gue pribadi pun gue berbisnis sekarang sama istri gue gitu ya. Tapi kalau ngomongin porsi-porsiannya, ya gue jauh lebih banyak lah. In terms of developing bisnis kita. Istri itu cuman support gitu. Cuman dua kepala itu lebih baik dari satu. Dan secara pendapatan juga gue percaya dua source of income tuh lebih baik daripada satu. Yang banyak menyebabkan kecemasan tadi ya, stres finansial tuh sebenarnya ketidakmampuan kita untuk mengkontrol income yang kita peroleh. Oke. Nah, ini nih yang menyebabkan anxiety, cemas.
That's why gue memutuskan untuk cross path kan, berbisnis. Karena menurut gue bisnis ini jadi salah satu kendaraan yang bisa mengantarkan gue ke income yang gue mau. Yang penting gue ngitung aja gitu, sesuai dengan effort yang gue keluarkan. Karena balik lagi ke fakta yang tadi gitu ya, pekerja sektor formal tuh kan income-nya kenaikannya ditentukan perusahaan gitu. Kita kalau mau ngomongin percentage ya di 5-6% per tahun. Ini data dari Mercer Benefit ya. Jadi kenaikan income pekerja di Asia itu 5-6% per tahun. Ya kalau misalkan kita mau compare sama inflasi yang ada di Indonesia, tadi aja gue sebutin baru pangan gitu ya. Kita belum ngomongin inflasi properti, inflasi medis, inflasi pendidikan. Ini kan 3 topik yang semua orang butuh kan. Ketika di compare sama inflasi mereka bertiga ini udah jauh-jauh kalah. Nah itu yang menyebabkan stres menurut gue sih. Ketidakmampuan untuk mengkontrol income-nya. Coba kita bangun satu studi kasus. Misalnya seorang laki-laki misalnya dikaruniai dengan uang sebesar ya 100 lah, salah 100 juta. Tapi yang dia butuhkan untuk menafkahi, untuk apa sih? Ya untuk memenuhi semua hal yang dia wajibkan lah. Itu sekitar 50. Berarti 50%-nya lagi itu bebas nih. Kira-kira apa hal yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan 50% ini ke hal yang lebih bermanfaat? Menurut gua kalau dia belum berbisnis, build your own business sih menurut gua. Apa bisnis yang paling kencang sekarang? Gua nggak bisa bilang apa ya specifically, cuman untuk ini mungkin sedikit share juga perspektif yang gua ambil. Jadi kan sekarang itu orang most likely ya, orang di Indonesia itu kan pekerja sektor formal ya, which is karyawan, employee, dia kerja di sebuah perusahaan. Secara time consuming, ya ini orang kerja kan benar-benar bisa dibilang dengan PP-nya ya, itu bisa 12 jaman sehari kan. Kerja di kantornya 8 jam, pulang pergi, mungkin makan waktu 4 jam sendiri gitu. Akhirnya apa? Energinya habis. Oke, jadi menurut gua untuk di titik ini rasa untuk meninggalkan pekerjaannya dan membangun bisnis dari nol ini jauh lebih menakutkan dengan tekanan ekonomi yang ada ya. Jadi saran terbaik menurut gue itu bangun jembatannya pelan-pelan. Oke. Lu jangan lepasin kerjaannya, tetap kerja. Tapi along the way lu build your own business slowly, pelan-pelan. Kalau tadi studi kasusnya lu bilang ada orang income-nya 100, 50-nya dipakai untuk biaya hidup and it's enough gitu ya. 50-nya dipakai buat apa? Menurut gue coba start your own business, anything. Itu bisa apa aja. Cari bisnis-bisnis yang barrier masuknya rendah. Dari sisi apa? Misalkan modal mungkin ya kan. Terus dari sisi produknya juga yang mungkin dibutuhkan atau menyelesaikan problem yang massive. Nah itu bisa coba di research sendiri lah. Tapi menurut gue cara paling wise bangun jembatan sih. Jadi begitu nanti bisnisnya grow, ya pelan-pelan lambat laun dia bisa meninggalkan 9 to 5 jobnya dan fokus ke sini. Gitu. Banyak orang yang takut ya. Takut banyak ya. Lo sebelumnya takut? Takut. Makanya di plan kan. Nah that's why sebenarnya gue memilih industri insurance karena menurut gue ini industri yang paling make sense aja untuk gue execute right now. Gitu. Dan sebelum gue akhirnya full time kan gue bangun jembatannya juga ya. Sama gue juga pekerja sektor formal sebelumnya. Gitu. Kalau gue ada satu industri yang menurut gue industri ini tuh nggak akan pernah pergi dari sisi, mau kita ngomong dari sisi income ke profit semuanya, nggak akan pergi sampai kapanpun itu. Karena hal ini tidak akan pernah bisa dihilangkan. Misalnya kayak sekarang kan banyak industri yang telah dikalahkan oleh artificial intelligence. Hal ini tuh nggak akan pernah pergi dari artificial intelligence. Itu sektor exercise, bukan sektor sport ya. Kalau sektor sport kan misalnya kayak misalnya padel nih. Yeah. Sekarang kan lapangan padel kan inflasi. Oke. Kita ke Kemang aja, itu satu jalan Kemang, itu di bagian kanan aja ada 3-4 lapangan. Inflasi ini maksudnya menjamur? Bener-bener menjamur di setiap daerah di Jakarta. Bahkan bukan Jakarta lagi, satu Indonesia. Iya. Lumayan sih. Itu banyak banget. Gue melihat fenomena lapangan padel. Iya. Dan itu kan orang yang belum ngerti. Jadi olahraga itu ada 2. Ada sport sama ada exercise. Ini tuh masuknya ke sektor sport, which is game. Kalau padel itu e-game. Dan ada kita di sini tuh ya kayak betting aja. Kita berjudi di sini. Kadang
kita ingin mengatakan bahwasanya ya ini nggak akan turun kok. Tapi ada juga yang mengatakan ya nanti juga bakalan turun industrinya. Iya. Ya kan? Yang nggak akan turun itu exercise. Okay. Exercise apa contohnya? Latihan. Oke. Gym, performance place gitu kan. Karena yang namanya kesehatan itu kan nggak bisa dibeli kan, ya kan? Tapi kita bisa beli tempatnya. Oke. Ya kan? Cara kita menjadi sehat itu dibeli caranya. Gak mungkin kita bayar orang, nih lo gue kasih berapa juta bikin gue sehat. Gak gitu kan caranya kan. Tapi kita beli membership di gym, latihan 3-4 bulan. Akhirnya kita merasakan hal yang berbeda. Ya kan. Orang bilang lari itu gratis. Ya, larinya gratis. Tapi untuk beli bajunya, beli sepatunya, ya itu ada yang dibeli. Dan itu menurut gue industri yang tidak akan pernah habis turun. Ya. Karena itu gak akan pernah dikalahkan oleh komputer. Dan secara logikanya setiap manusia di muka bumi ini pasti ada perasaan untuk ingin menjadi lebih sehat. Pasti. Yeah. Apalagi dengan kondisi Indonesia sekarang ya. Yeah. Kita ngomongin polusi, kita ngomongin stress level, memang harus sih menurut gua. Orang sekarang flexing Strava bang. Betul. Bukan flexing. Itu good fenomena ya harusnya. Iya. Karena sekarang flexingnya udah bukan flexing di klub lagi, udah gak zaman. High rocks flexingnya. Iya, flexingnya kayak misalnya BTN Jakim kemarin kan. Iya. Gue tuh punya temen yang gue tuh nggak pernah ngeliat dia lari, ya kan. Tapi gue tahu dia itu dulu bekas orang gendut, ya kan. Tiba-tiba dia ngepost, I am officially a marathon runner. Gue nggak tahu kenapa ya, gue kayak ada merasa bangga gitu loh. Kayak alhamdulillah, walaupun gue gak terlalu dekat sama dia, tapi gue tuh ada perasaan, keren lo banget keren, ya kan, lo keren. Gue juga respect, salut banget sih sama orang-orang yang bisa achieve maraton, finish high rocks gitu-gitu, keren. Sombong-sombong kayak gitu yang dibutuhkan. Betul. Gue gak butuh sombong-sombong kayak gue ke Singapura bulan ini, bulan depan gue ke Thailand. Ya udah sih, terus kenapa? Iya. Karena sebenarnya pencapaian yang temen lo tadi capai ya, itu tuh through a lot of hard work, coy. Iya. Itu pasti effortnya gede banget. Dan ini tuh kadang akan menjadi hal yang dibandingkan dengan satu sama lain lagi. Gue itu adalah orang yang kompetitif bang. Kadang itu kalau misalnya gue ngeliat ada orang yang lebih baik daripada gue, maka gue akan set the goals differently again. Misalnya kayak ada orang yang finish di 10 kilo di 38 menit. Itu kan kenceng, ya kan? Berarti gue harus set the goals berarti 37,5. Ada yang di 36, berarti gue harus set the goals di 35,5. Kemarin lu juara 3-an ya? Juara 5. Peringkat itu kesel. Harapan 2. Gue kesel banget. Ini orang cepet banget di depan lo nih berarti. Gue kesel banget sih, serius. Ini orang-orang belakang nih nonton semua nih. Orang belakang nonton semua. Dan itu benar-benar menjadi fenomena di saat gue itu benar-benar tahu ternyata level kompetitif gue itu tinggi. Iya. Dan orang bilang ini tuh ya arogansi aja. Tapi menurut gue ini motivasi. Bagus cuy. Iya. Kompetitif. Lo tau gak? Ini kita ngomongin data lagi ya. 90% CEO yang masuk jajaran Forbes magazine itu semua doing competitive sports. Semua. Competitive sports. Kayak tadi mungkin lari, mereka tenis, mereka main bola. Artinya apa? Artinya mentality yang lo bangun ketika lo melakukan olahraga ini itu sangat bisa ditranslate ke pertumbuhan karir or bisnis yang lo lagi running. Jadi kalau lo punya jiwa kompetitif, di bisnis pun lo kompetitif pasti. And it's good. Kalau nggak salah kita ngomong ini deh di yang terakhir kali kita ketemu. Persenan orang yang menjadi one of the richest people in the world itu kan bukan datang dari ya pekerja sektor swasta, bukan datang dari pekerja korporat gitu-gitulah, civil servant, bukan datang dari situ kan. Tapi kalau nggak businessman, investor, atlet, iya kan? Yes. Kalau misalnya businessman sama investor berarti kita ngomongin uang, ya kan? Berarti dia emang bekerja di sektor finansial. Tapi kalau atlet itu kan mungkin bekerja di bidang hobi, dan hobi yang ditekuni dan dia menjadikannya
ya menjadi full time job aja. Iya. Kenapa hal ini malah menjadi motivasi bagi anak-anak kecil ya? Apa tuh? Misalnya kayak gue ngaku aja ya. Gue dulu pas kecil, pas ditanya, gue tuh punya 3 cita-cita yang berbeda. Gue tuh pernah mau jadi polisi karena gue ngeliat polisi keren. Yang kedua, gue pernah jadi ustadz. Enggak, ustadz itu kayaknya nggak kehitung deh. Karena ustadz itu kayak apa ya? Enggak, gue pernah pengen jadi pilot. Gue pernah pengen jadi pilot, tapi dulu juga pernah ditanya, lu pengen jadi apa? Gue pengen jadi pemain bola. Oke. Nih kan? Iya. Hampir semua anak kecil kalau ditanya laki-laki, cita-citanya tuh mayoritas jawabannya akan menjadi atlet. Kenapa ya? Mungkin karena referensi yang dia lihat atlet tuh pertama keren, ya bisa memenangkan sesuatu. Yeah. Kita kan seneng ya menang, main game kita seneng kalau menang gitu kan ya. Nah itu kan kompetitif, jiwa kompetitif. Gua rasa anak kecil tuh semuanya punya itu sebelum akhirnya ke-install mindset lain ya. Tapi sedari kecil mungkin ya memang kalau dari sisi laki-laki ya kita suka menang. Itu kompetitif, jiwa kompetitifnya itu ada. That's why kita bercita-cita untuk menjadi atlet dan kita ngelihat keren ya kan, terus duitnya banyak, terus mungkin kalau di ngegolin gitu orang-orang semuanya euforia buat dia. Itu yang terekam di kepala gue. Gue juga dulu pengen jadi pemain bola. Gue mengidolakan Cristiano Ronaldo gitu kan ya. Ya karena itu, referensi itu. Tapi akhirnya ke-install banyak hal, akhirnya shifting lagi kan dreamsnya. Tadi nanya dikit ya sebelum kita take ya. Nonton Pildun gak bang tahun ini? Gue nonton highlightnya. Highlight ya. Iya. Kalau lo nonton Pildun kemarin, itu kan salah satu bintang old school di sepak bola modern, Lionel Messi. Iya. Dia kan sekarang udah tua kan. Umur tuh udah 39. Okay. By this day udah 39 karena kemarin berulang tahun. Nah, setelah kemenangan kemarin, dia itu kalau nggak salah pernah diwawancara dan ada yang bilang bahwasanya bahkan sosok presiden Argentina itu tuh bisa tunduk. Respect gitu ya mungkin ya. Saking respectnya sama orang ini. Iya. Iya kan? Itu mungkin marwah yang bisa didapatkan dari seorang atlet. Iya kan? Iya. Kayaknya Elon Musk gak sampai segitu deh. Iya. Itu menurut gue hal yang menjadi tujuan utama. Gitu loh. Dan anak-anak kecil di luar sana sangat wajar jika dia bermimpi untuk menjadi sosok yang seperti itu. Iyalah, Lionel Messi bro. Iya. Jasanya untuk Argentina menurut gue gede banget gitu ya. Sampai akhirnya kemarin juara kan ya di Pildun yang kemarin. Juara yang tahun lalu. Ya kan? Iya. Bang, ada satu hal yang pengen gue tanya. Ngomongin masalah financial anxiety, ya kan? Kecemasan finansial ya. Iya. Laki-laki ini tuh sudah pasti akan merasakan hal ini, ya kan? Sudah pasti. Walaupun kita misalnya ada laki-laki yang lahir dari keluarga kayak raya, ningrat lah, keluarga emang yang udah financial freedom sampai 1000 tahun ke depan lah. Tapi pasti akan ada saat dimana kita itu akan merasakan financial anxiety. Kalau misalnya kita merasakan hal tersebut, kenapa kita tuh akan mengkorelasikannya dengan keluarga? Misalnya, gue laki-laki nih, baru keterima bekerja, ya, penghasilannya misalnya UMR, ya kan? Kenapa laki-laki itu tekanannya itu langsung berpikiran kayak, wah ini nanti kayaknya kalau misalnya gue punya anak gak akan cukup nih, gue harus nambah lagi. Kenapa nggak mengutamakan diri pribadi dulu, tapi kenapa langsung mengutamakan ke keluarga? Karena ya balik lagi laki-laki kan marwahnya provider ya Sir ya. Apalagi kalau dia sudah punya keluarga, dia harus bertanggung jawab dong untuk keluarganya. Kalau gue pribadi ya, goal terbesar gue ya, mimpi gue adalah menjadi suami yang bisa memprovide yang terbaik dong buat keluarga gitu. That's why ketika tadi ya dia mengkorelasikan income sama langsung mengkorelasikan income dengan keluarga. Tapi kalau pertanyaan lo tadi kenapa nggak langsung balik ke diri dia sendiri, ya mungkin ini sebenarnya part yang harus dikontemplasikan untuk semua laki-laki ya di luar sana gitu. Yang tadi gue bilang poin yang di awal gitu, ketika lo realize bahwasanya income lo punya sekarang in the future nggak akan cukup nih, ya kan? Yang pertama harus dilakukan menurut gue, lo adding values dulu.
Oke. Make yourself worth dulu. Lo harus mau keluar dari yang namanya comfort zone gitu ya, kalau orang bilang ya, ini kan klise ya. Lo harus mau keluar dari comfort zone lo untuk akhirnya explore new skills yang bisa menghadirkan source of income lain di luar dari income di pekerjaan lo yang sekarang. Nah, kebanyakan orang tuh ya itu tadi terlalu sibuk sehingga dia nggak punya waktu untuk adding new values yang bisa membawa dia ke tempat yang lebih baik mungkin. Gitu sih menurut gua. Balik ke marwahnya lagi. Karena ketika lo sudah menikah ya, pasti di kepala lo itu keluarga. Itu yang jadi prioritas nomor 1. Tapi yang terjadi di gua, one thing yang gua notice, oke, gua suami, gua harus memprovide keluarga. Untuk bisa kasih provide yang terbaik, ya gua harus mau terus bertumbuh every single day. Gitu. CEO menyamar, which is itu orang kaya yang humble lah, ya kan. Bukan berarti dia CEO pura-pura menjadi cleaning service ya, bukan ya. Tapi dia itu orang yang mungkin udah bisa dibilang ya wealthy, wellness, tapi dia memutuskan untuk hidup humble. Dia memutuskan untuk, gue bisa kok makan siang tiap hari di Kintan Buffet, gue bisa makan siang tiap hari di apa sih, Sushi Hero gitu-gitu. Tapi ya gue pengen makan warteg aja. Menurut gue itu lebih nikmat, lebih masuk ke mulut, lebih apa, pokoknya hidupnya humble deh. Itu ada yang salah nggak dengan pemikiran seperti itu? Menurut gue enggak sih, aman-aman aja gitu, selama ya dia menikmati itu, selama dia happy akan itu ya. Karena biasanya kan every wealthy people pasti starts from zero. Ya biasanya behavior ya tadi yang lo bilang ya, itu tuh behavior yang dia rindukan, yang nggak bisa dia hilangkan ketika dia udah sampai di titik greatness-nya. Kayak tadi makan di warteg gitu, itu kan sesuatu yang dulu dia lakukan terus menerus gitu ya, ketika lagi building, lagi merintis. Ya kalau dia pengen napak tilas ya, pengen ngerasain lagi experience-nya, ya it's okay, sebenarnya nggak ada yang salah. Gue bukan mengaku orang yang wealthy ya. Yes. Gue bukan orang wealthy, tapi gue tuh kadang dimarahin. Dimarahin sama salah satu temen gue. Dia bilang kayak, lo kenapa sih kayaknya hidupnya sosokan susah? Apa misalnya lo kan punya mobil, lo punya apa, kenapa dikit-dikit harus naik motor? Kenapa dikit-dikit harus naik DJ? Lo bisa makan ini, bisa makan itu, kenapa makannya harus makan nasi padang? Kenapa makannya harus makan warteg? Ada pilihan untuk beli ayam McD, Popeyes gitu-gitu, tapi pengennya beli ayam kayak yang UMKM gitu. Iya. Sabana. Iya, gitu. Gue diprotes sama hal kayak gitu. Dan apa ya? Gue menurut gue kayak, because I found the comfort in that place. Gue menemukan hal yang menurutku ini jati diri gue, gitu loh. Jadi nggak usah protes. Iya, itu balik lagi kan, itu decision yang lo buat. Karena tadi balik lagi poinnya, lo pengen keluar dari comfort zone yang lo rasa ini nggak akan membuat lo bertumbuh kan. Akhirnya lo memilih jalur yang lebih hard ya, supaya lo bisa terus adding values, adding skills, supaya lo ngerasa muak. Nah ini kuncinya juga sih menurut gue, untuk akhirnya lo bisa step out ya dari zona yang tadi lo bilang krisis itu. Lo tuh harus benar-benar muak sama apa yang lo lakukan sekarang, sampai akhirnya lo punya encouragement untuk anjir lah gitu, gue harus cabut pak gitu, gue harus keluar dari sini. Nah si muak ini tuh kalau kita ngomong bensinnya ya, itu tuh datang dari pain. Karena ada pain, ada pleasure. Orang itu bergerak dari dua variabel ini, either dari pain atau dari pleasure. Kalau gue pribadi ya, kemarin yang bikin gue bilang gue muak dan gue harus keluar dari tempat ini itu painnya, pain yang begitu besar. Jadi pain, rasa sakit yang lebih besar ketika lo stay di tempat itu lebih besar daripada rasa sakit kalau lo misalkan step out gitu. Muak. Kalau ngomongin pleasure tadi, bisa kita samakan, bisa kita interpretasikan dengan relaksasi diri lah. Kayak gue mau spending this, gue mau spending that. Kira-kira laki-laki yang paling baik, yang paling bagus itu spending on what? Spending buat di gue dulu ya, di sini ya, di gue yang gue masih bilang gue merintis, gue itu akan lebih happy untuk spending uang gue ke
hal-hal, activity ataupun barang-barang yang return on investment-nya tinggi. Oke. Ujung-ujungnya balik lagi ke pertumbuhan bisnis yang gue lagi building sekarang gitu. Jadi barang-barang yang punya nilai tukar atau bisa memberikan return yang positif ke bisnis yang gue lagi develop. Contoh ya kalau kita ngomongin barang yang menunjang etalase gue dong, ya kan, untuk akhirnya bisa, kan kita frontliner ya, kita ketemu orang setiap hari, kita meet new people every day. Jadi gue harus punya set of fashion yang oke. Nah gue biasanya lebih senang spending ke sana. Terus jam tangan ya, ini juga jadi salah satu hal yang buat laki-laki penting menurut gue. Terus juga ikut-ikut course, beli-beli buku e-book. Ya itu tuh investasi layar ke atas itu juga lagi gue fokusin banget sekarang sih. Jadi kalau pertanyaan lo tadi, pleasure itu pleasure gue. Karena itu your pleasure. Yes. Kalau my pleasure. In general, biasanya orang lebih ke material ya, beli apa HP baru mungkin tapi nggak butuh-butuh amat misalkan, atau mungkin beli mobil ya for the sake of gaya-gayaan. Nah itu tuh nggak wise menurut gue, kurang wise. Kalau misalkan beli HP ya lo harus exactly knows ini tuh untuk mensupport apa. Jadi ada yang dimanfaatkan. Tadi ROI balik lagi ya. Kayak lo sekarang mungkin punya bisnis media, ya handphone sangat penting dong untuk recording misalkan kan. Kalau kayak content creator beli HP itu justru nambah uangnya dia. Iya. Beli HP untuk dapetin income yang lebih besar lagi. Nah itu kan return on investment-nya tinggi. Menurut gue itu jauh lebih wise untuk orang-orang yang sekarang mungkin lagi merintis kayak kita ya, gitu. Kalau kata mafia-mafia, biasanya itu kan kalau misalnya kita punya uang, berarti kita harus bisa spending more time with family. Ya kan? Karena family itu yang adalah sosok personel yang akan ada di ujung dan ke ujung. Kita dilahirkan dari sosok keluarga dan kita akan berakhir juga dari sosok orang yang berkeluarga. Ada orang yang meninggal, ada orang yang hidup dari beruang, tiba-tiba meninggalnya ya tidak beruang. Ada yang seperti itu. Tapi kan kalau keluarga kan kita secara notabene-nya pasti kita punya keluarga. Yes. Ya kan? Berarti kita harus berinvestasi di situ. Kalau gue sih maunya punya keluarga yang rapi, baik. Gue bisa curhat, spending my time with them, gitu kan. Jika misalnya laki-laki ada di masa tadi financial anxiety tadi, kira-kira kalau misalnya dia mau curhat, dia mau menuangkan segala macam kepusingannya lah, itu yang paling cocok itu ke siapa? Ini lagi-lagi gue cerita dari pengalaman gue ya Sir ya. Jadi kan gue sama istri sekarang jalanin bisnis berdua. Ini jadi salah satu variabel yang gue sortir di awal untuk bisa punya pasangan yang punya visi yang sama dan berkomunikasi, punya communication skills yang oke. Dalam artian lu tuh ngobrol sama dia nyambung. Oke. Ini salah satu variabel kunci yang gue lihat sebelum gue nikahin istri gue yang sekarang. Secara communication nyambung, terus kita punya visi dan mimpi yang sama-sama besar. Oke. In the end of the day kita berdua akhirnya berlabuh ke satu bisnis yang sama, kita develop ini bareng. Dan gue sama sekali tidak menemukan kesulitan untuk menceritakan apa yang gue rasakan ke dia. Gitu ya. Karena kita mengerjakan bisnis ini berdua, ya kan? Dan ketika lo udah married, ya, istri lo itu partner hidup lo. Jadi apapun masalah lo, ya kita harus pikul ini bareng-bareng. Kejujuran itu justru sebenarnya yang biasanya pasangan tuh butuhkan. Nah kebanyakan laki-laki di luar sana itu mendem. Oke. Dia ngerasa ada financial anxiety tadi, dia mungkin stres di pekerjaannya, tapi dia tidak bisa share itu ke pasangannya. Karena mungkin dari sisi occupation beda nih, ya kan, istrinya kerja di mana, dia kerja di mana. Jadi ketika dia mengeluhkan tentang pekerjaannya, istrinya nggak relate. Nanti istrinya juga ngeluhin pekerjaannya, dia malah adu nasib lagi gitu kan. Ujung-ujungnya energinya jadi jelek.
Jadi faktor-faktornya banyak lah ya yang kita gak bisa judge juga gitu. Cuman menurut gua choosing a life partners itu sangat-sangat krusial untuk part ininya nih, vulnerability-nya. Menurut gue pribadi it's okay untuk being vulnerable ke pasangan kita. Ya supaya kita bisa dapetin yang namanya moral support tadi kan, dari sisi pasangan. Karena yang sekarang kalau lo mau nanya ya, satu-satunya orang yang bisa bakar bensin gue paling kencang tuh istri gue sendiri gitu. Karena gue selalu bercerita ke dia apapun yang terjadi, apapun kegelisahan yang gue punya ya gue tumpahkan. Tapi di situ gue bilang kayak oke, karena gue laki-laki, kita diskusiin ini, kita cari jalan keluarnya gitu. Jadi beda-beda ya orang biasanya kalau curhat ya. Gue tuh kalau curhat tendensinya apa nih yang bisa gue solve dari curhatan lu. Kadang ada orang yang curhatnya pengen didengerin aja gitu ya. Cuman gue tuh ketika mengutarakan sesuatu, gue bilang ke istri gue resah nih di part A dan gue punya solusinya A, B, C. Mana yang better menurut lo? Gitu. C sih kita execute. Oke, support gue ya. Gue akan execute yang C untuk mengeluarkan kita dari masalah A. Nah, gue tuh tendensi curhatnya kayak gitu sih. Advising gitunya. Gue minta pendapat sih. Iya. Tapi gue udah memikirkan way out-nya. Nah, untuk memilih A, B, C, gue pilih yang mana? Lo butuh partner yang bener-bener tahu visi lo tuh apa. Partner yang bener-bener paham strength lo tuh apa. Dan itu istri. Gak ada orang lain yang lebih paham dari istri lo nanti ya kalau udah nikah ya. Gak ada cuy. Even orang tua lo, karena setelah married lo udah pisah. Lo udah menjadi seorang kepala keluarga. Lo udah building your own families. The only one yang tahu strength dan weakness lo tuh istri lo. Dan dia yang bisa kasih perspektif paling on point menurut gue. Ini ada masalah A, aku punya solusi A, B, C. Menurut kamu kita bisa execute yang mana? Dan istri juga menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Pasti. Nah ketika dia ngasih solusi nih, menurutku C sayang gitu. Kita bisa coba upayain yang C. Oke, yang C ya. Ya. 80% porsinya pasti akan tetap di gue sih yang execute gitu. Cuman in terms of istri gue tuh kan jago banget untuk membuat semuanya rapih. Nah, kalau gue tuh lebih ke inisiator kan. Jadi gue tuh pop up idea, nanti gue transfer ke dia. Nah, dia pinter untuk ngerapihin idenya sehingga ketika gue execute, ini materialnya udah ready nih. Udah terstruktur. Partner lo OCD ya? Enggak sih, istri gue enggak OCD. Kayaknya gue yang malah OCD. Oh iya. Ya, kalau ada barang-barang enggak sesuai posisinya tuh gue risih. Iya. 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 Berarti the right partner ya? Right partner penting. Partner. Memilih pasangan hidup. Sekarang let's talk about the negativity on financial. Kalau misalnya kita tadi ngomongin positive values, lo kan tadi bilang adding values. Misalnya yang menjadi positif itu kan bisa dari sisi investment, bisa dari sisi apa sih? Beli emas, kan menjadi tabungan, ya kan? Kalau misalnya dari negatifnya, contoh, lo pernah kalau misalnya lo nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih. Lo pernah nggak kayak terjebak dalam situasi kayak candu berjudi, kayak judi online, misalnya apa sih pinjol gitu-gitu. Lo pernah nggak? Gak pernah sama sekali. Ya? Alhamdulillah berarti belum pernah. Nggak pernah, bukan belum pernah ya? Gue nggak pakai pay letter sih. Sama lagi. Gue anti banget. Gak tahu ya. Jujur gue takut. Iya, gue tuh takut sama addictionnya. Ya karena ketika kita sering melakukan itu, kita ngerasa kayak okay, I'm capable to buy these things. Sebenarnya lu tuh nggak capable coy, gitu. Nanti in the end of the day ya ada financial burden lagi, tagihannya numpuk segala macam, akhirnya stres lagi, bayar tagihannya pakai pinjol lagi. Nah itu muter-muter di situ aja kan sebenarnya. Misalnya kayak pinjol, judol, investasi bodong misalnya, ya kan? Kenapa laki-laki ini tuh akan menjadi garda terdepan lah yang terjebak di dalam situasi seperti ini? Karena menurut gue desakan desakan ekonominya. Balik lagi mindsetnya orang itu kan ketika terdesak dia butuh duit cepet, right? Gak ada pak duit cepet, gak ada. Lo tuh bisa kaya instan. Semua itu perlu dibangun.
Oke, perlu dibangun lewat eksekusi-eksekusi yang on point. Contohnya ya memilih kendaraan untuk sampai ke financial statement yang lu pengen gitu ya, wealthiness. Nah, cuman dari desakan ekonomi tadi ya kan, ya bayangin aja misalkan gajinya UMR, udah punya 2 anak gitu. Kayak gimana Pak bayarin sekolah segala macamnya. Bahkan kemarin gue lupa source-nya dari mana gitu ya. 80% orang pinjol itu untuk memenuhi primary things coy. Untuk memenuhi biaya hidup primary-nya dia pinjol. Artinya kan income-nya nggak cukup untuk memenuhi biaya hidup dia dan keluarganya. Nah, ya lagi-lagi kenapa laki-laki yang paling banyak? Karena laki-laki merasa responsible. Ini jadi tanggung jawab gua. Makanya banyak laki-laki yang terjebak di situ. Cuman balik lagi, pinjol, judol itu mindset uang cepat. Yang mana uang cepat, kaya cepat tuh tidak pernah ada. Makanya dari tadi gue lumayan cerewet adding values. Ya, adding values itu supaya apa? Supaya lo bisa building the bridge untuk akhirnya making your own financial financial apa nih bisa dibilang bunker uang lo sendiri lah gitu ya, kekayaan lo sendiri gitu ya. Lewat apa? Through business. Gitu. Ini mungkin agak jauh lagi ya Sir ya. Karena kalau misalkan lo pengen achieve greatness in financial, the only way sebenarnya berbisnis. Kenapa? Karena ketika lo berbisnis, lo itu mengawinkan sistem dan manusia. Ini lo kawinkan supaya apa? Supaya lo bisa keluar dari situ. Lo mau ke Bali, lo mau ke Hawaii, lo mau ke Inggris, terserah Pak. Yang penting sistem lo udah bisa menggerakkan manusia di sini sehingga mereka bisa making money untuk lo. Jadi passive income nih yang kita pengen kejar nih dari creating our own business. Makanya gue sekarang lagi nyukir balik gitu ya, bangun empire ini supaya apa? Supaya nanti gue bisa menikmati waktu bersama keluarga tanpa terbelenggu problem finansial lagi. Gue pengen cepet-cepetnya selesai ini masalah finansial gue supaya di usia maksimal 40 gue udah bisa keliling dunia Pak sama keluarga gue. Amin. That's a dream. Oke. Tapi I think that's everyone's dream. yes, cuman kan lu harus bayar harga dong. Yeah. Ya kan? Lu harus ugal-ugalan Pak di masa muda ini, making money. Ini kalau misalkan quotes-nya ya, money loves speed, ya kan? Wealth loves time, poverty loves excuses. Kebanyakan orang itu banyak excuse-nya. Sekarang kalau misalkan, aduh kerjaanku gajinya kurang, there are so many opportunity yang lo bisa kerjain sebenarnya di luar sana untuk making another revenue stream yang bisa masukin income di luar pekerjaan inti lu. Cuman ya tadi excusesnya menurut gue terlalu banyak, ragu-ragunya, indecision namanya. Ada yang bilang kayak, gue tinggal di Jakarta, berarti penghasilan gue minimal 7,5 juta. Yes. Ada yang offer 7 juta, dia nggak mau, membuang namanya. Iya. Iya kan? Iya. Ini gue lagi punya partner yang lagi actively nyari kerja ya. Sebenarnya dari aktivitas yang gue lihat di dia ya, dia tuh tiap hari interview coy. Oke. Setiap hari interview, full day interview. Mungkin ada sehari ada 3, ada 4 interview. Artinya apa? Artinya perusahaan itu butuh orang sebenarnya. Yang bilang lapangan kerja susah, coba evaluasi lagi deh. Lu as a person-nya. Karena kalau setiap hari perusahaan ada bukaan untuk karyawan baru, kenapa lu nggak kepilih? Kan sebenarnya itu yang harus dievaluasi. Jadi kurang-kurangin ngeblame eksternal, lebih sering coba blame internal. Kalau misalkan gue udah interview di 8 perusahaan dan gue nggak diterima, kenapa sama guanya? Harusnya kan gitu dong. Karena perusahaan ini butuh orang sebenarnya, tapi kenapa bukan gue yang kepilih? Gitu. Nah itu balik lagi kompetitif tadi. Tapi Bang, kalau misalnya kita ngomongin failure, ya kan? Kenapa laki-laki itu menganggap yang namanya failure itu dari sisi professional work atau dari sisi akademik? Jika laki-laki itu mengalami yang namanya kegagalan di bidang itu, biasanya dia itu lebih cenderung rentan. Dia itu lebih rentan lebih rentan depresi dibandingkan yang perempuan. Perempuan gagal interview, gagal nggak terima kerja, dia pasti akan berpikir, ya udahlah mungkin nggak jodoh. Tapi kalau laki-laki itu pasti berpikir kayak, wah ada yang salah nih dari gue nih. Gue bener-bener harus coba evaluasi diri. Bahkan sampai ada yang bener-bener mengisolasikan dirinya, gitu loh.
kenapa ya laki-laki tuh punya mindset seperti itu? Tendensinya ya. Iya. Kalau menurut gue itu berangkat dari lagi-lagi dari referensi dia sejak kecil ya. Kita kan selalu diinstal bahwasanya kamu itu harus jadi orang sukses gitu kan ya. Kamu itu harus jadi orang besar. Nah, menurut gue yang salah adalah kebanyakan laki-laki itu menggantungkan value dirinya dari jabatan pekerjaan. Oke. Jadi ketika dia tidak mendapatkan yang tadi lo bilang ya, belum dapat kerjaan, belum dapat pendapatan yang pasti, itu dia langsung stres, atau bisa dibilang dia langsung ngerasa kayak anjir gue gagal, depresi gitu, karena dia menggantungkan itu tadi value-nya terhadap jabatan pekerjaannya. Padahal value diri itu kan ya value lo as a person gitu. Pasti money follows. Ya ketika value-nya tadi udah lo build sedemikian rupa sebaik mungkin, money pasti follows. Jadi kenapa tendensinya tadi laki-laki ketika mengalami kegagalan stres, karena dia menggantungkan value-nya terhadap posisi pekerjaan. Jadi kalau nggak dapat kerja stres. Bahkan ada orang yang kayak udah punya bisnis tapi belum kerja, stres. Itu udah punya bisnis coy gitu. Itu aja yang lo kembangin, itu tuh pekerjaan lu. Tapi karena menggantungkan citra dirinya terhadap posisi dari sebuah pekerjaan, ketika dia nggak ada di situ dia stres. Gitu. Gue tuh suka sama bisnismen yang humble, yang ketika ditanya pekerjaan lo apa, gue pengangguran. Itu tanda dia itu kadang ada sisi humble di dirinya dia. Seakan-akan dia tuh nggak mau sombong. Gue tuh direktur media ini, gue apa sih? Gue konsultan di sini, gue bidang ini, bidang itu. Tapi dia nganggapnya, oh gue pengangguran kok, gue nggak kerja kantoran, gue nggak kerja apa. Tapi di sampingnya gue jualan. Ya bener sih, dia nganggur dari kerjaan kantoran. Iya benar. Dulu gue tuh suka ditanya, kenapa belum punya pacar, kayak kenapa belum mau nikah di umur segini gitu kan. Lu umur berapa sih? 25. Oke. 25. Jawaban gue dari dulu selalu sama. Karena GoPay, ini gak disponsorin GoPay ya. Karena GoPay gue belum 1 M. Oke. GoPay-nya doang GoPay-nya ya, GoPay-nya bukan bank, bukan rekening, tapi gue bilang GoPay karena interpretasinya adalah gue punya bank dan gue punya e-wallet, ya kan? Berarti otomatis semua uang harusnya ada di bank, ya kan? Dan e-wallet menjadi dompet kedua, ya kan? Di dompet keduanya belum 1 M, gitu loh. Jadi kayak gue harus banyak-banyakin dulu di bank, baru gue tabung ke e-wallet. Gampangnya kayak ya karena uang gue belum banyak. Betul. Itu lo tau gak gue dapet mindset itu dari mana? Dari mana? Dari orang Korea. Oke, lo ngobrol sama orang Korea nih? Gue ngobrol sama salah satu WNI yang memang tinggal di Korea. Oh, oke. Dia bilang kayak gini, orang Korea itu banyak yang nikahnya tuh baru umur 40-an ke atas, kan. Dengan alasan karena gue belum bisa provide. Karena gue belum bisa gue belum bisa menjamin kehidupan seorang partner gue itu sejahtera. Gitu loh. Menurut gue ini ekstrim, tapi kita bisa menemukan kebenaran di perspektif ini. Betul. Bahwasanya lo harus bisa menjamin kenyamanan mereka dulu. Dan ini memang menjadi tekanan bagi seorang laki. You like it or not, this is a pressure. Dan kita harus secara langsung kita harus menjalankan hal ini, ya kan? Bekerja keras, ya kan? Kalau misalnya dari sosok you personally, how do you define success? How do you define mapan? Sukses versi gue ya. Ketika lo punya uang dan punya waktu, itu udah dari pertama kali gue berbisnis, itu mindset yang gue install. Kaya dan sukses versi gue adalah ketika gue punya uang dan waktu. Untuk bisa mengachieve itu, apa yang diberesin pertama kali? Uangnya dulu. Gitu. Dan gue selalu yakin waktu itu limited. Energi kita juga limited. Jadi selagi gue punya waktunya dan punya energinya, gue akan gaspol nih di sini. Gue akan building my own empire supaya di usia yang gue inginkan, gue udah mengachieve si wealthiness itu. Gitu. Makanya kalau tadi nominalnya berapa, ya gue punya angka. Kita semua punya angka kita sendiri lah. At least cara ngitungnya yang paling simple ya pakai 4% rules aja. Gimana akhirnya bisnis yang lo build ini bisa menghasilkan a certain amount of money yang ketika lo investasikan di instrumen yang memberikan return 4-5% per tahun, lo bisa hidup dari passive income-nya. Biayanya berapa? Terserah. Ya, kalau lo pengen 1 miliar sebulan, lo butuh 260 M Pak modal.
260 miliar lu gaplokin ke instrumen investasi yang bisa kasih return 4-5% per tahun, lu bisa hidup dengan 1 miliar per bulan. Tadi GoPay 1 miliar per bulan, itu bisa ter-achieve. Menurut lo orang 1 miliar per bulan masih perlu kerja 9 to 5 nggak? Enggak dong. Enggak. Nah di situ sukses versi gue. Itu. Nah untuk meng-achieve itu gue nggak bisa sendirian. Gue harus gandengan tangan. Gue harus nge-build system dan gue harus mendatangkan quality people-nya ke sini. Supaya apa? Supaya gue bisa go far. Kan ada quotes-nya ya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ya lu nggak bisa Pak jalan sendirian kalau mau capai greatness. Makanya di sini gue membangun agency gitu. Ada salah satu miliarder di Indonesia, gue suka banget quotes-nya. Bukan quotes sih, dia curhat ke internet, dia bilang kayak gini. Kapan lo akan berhenti di industri entertainment? Dia bukan bilang kalau misalnya uang udah segini ya, tapi dia bilang kayak gini. Ketika uang gue itu 500 miliar dan itu berputar. Berputar Betul. terus, jadi gak akan habis. Betul. Ya kan? Berputar itu di mana menurut lo? Bisa berputar dari industri entertainmentnya, bisa berputar dari bisnis yang dia bangun kah. Yang penting ini terus berputar. Jadi nggak akan. Jadi ketika dia mengeluarkan akan kembali lagi investment. Investment, exactly. Itu kuadran terakhir sir. Jadi kalau kita ini nanti mungkin bisa dimunculin ya. Namanya cash flow kuadran ya. Cash flow kuadran. Ini ilmu dari Robert Kiyosaki gitu. Ada 4 cara orang mendatangkan uang. Oke. Nah kuadran yang kiri itu ada employee dan self-employed. Nah ini tuh orang-orang yang mendatangkan uang dari menghabiskan waktunya untuk bekerja. Oke. Jadi dia nge-trade waktu untuk mendapatkan uang. Employee nge-trade waktu dong, ya kan dia harus kerja, dia berangkat ke kantor jam 7, dia pulang jam 5, terus dia terima gaji tiap bulannya. Kalau dia tidak melakukan rutinitas ini, dia nggak bisa dapetin uangnya. Oke, self-employed sama, dia menukarkan waktu untuk mendapatkan uang yang mungkin lebih banyak. Dan waktu yang dia spare juga lebih banyak. Oke, tapi tetap nih, 2 kuadran ini itu active income sih. Jadi orang-orang ini benar-benar harus hadir di situ untuk akhirnya uangnya datang. Nah, kuadrannya sebelah kanan itu business owner dan investor. The only way lo bisa mendatangkan uang secara pasif adalah building your business. Tadi yang gue bilang, karena lo mengawinkan sistem dan manusia. Setelah ini udah running, lo bisa exit dari bisnis lo dan menjadi investor. Tapi sekarang kalau kita mau ngomong ngumpulin tadi 500 miliar, menurut lo possible nggak dari kuadran yang sebelah kiri? Enggak dong. Enggak, lo harus ke kuadran sebelah kanan. Untuk bisa ke kuadran sebelah kanan, lo harus belajar, Pak. Adding values tadi, skills, and so on. Gak nyaman. Balance gak mungkin balance gitu. Pasti unbalance. Tapi in the end of the day lu tahu goals lu itu apa. 500 miliar nih goals gue nih. Ya gue harus capai lewat mana? Lewat jalur bisnis. Lu bisa lihat lah streamer YouTube di Indonesia sekarang. Pasti punya bisnis, Pak. Yeah. Mereka yang streaming, akhirnya dapat uang. Uangnya dipakai untuk building their own business. Pasti. In the end of the day mereka mau exit dari streamernya dan menjadi investor. Exit plan-nya selalu seperti itu. Nah bisnis pun menurut gue harus ada exit plan-nya. Ya tadi lo bilang 500 miliar nih exit plan gue. Begitu dapat 500 miliar ya udah jadi investor aja. Iya. Gitu. Itu hal yang dirasakan sekarang oleh one of the biggest streamer in the world. Itu PewDiePie kalau tahu. PewDiePie kan sekarang udah gak streaming kan? Betul. Berbisnis kan dia? Iya. Tapi dia yang kelihatannya ya dia enjoy his time with his family aja. Itu dia streamer gaming nomor 1 dunia dulu ya? Iya dulu. Pelopornya ya PewDiePie. Bener ya, waktu itu bener-bener sesuatu yang ketika kita punya ya mahal banget. Gak semua orang bisa membeli waktu. Exactly. Oke, Bang Jo, thank you so much for this conversation. Yes. Kita berharap semoga especially laki-laki yang nonton video ini, kalau kata Dokter Tirta, sadar diri. Apa tuh? Sadar diri aja. Benar. Harus sadar diri karena banyak evaluasi yang sekarang terjadi di diri kita, tapi kita belum sadar bahwasanya hal ini tuh masih salah. Betul. Jadi biar nggak keliru, benar-benar cari perspektif diri kalian, benar-benar cari apa yang sebenarnya ingin kalian bangun, dan semoga hal ini tidak memicu yang namanya depresi. Semoga hal ini tidak memicu yang namanya ketimpangan. Karena jika hal ini malah memicu yang namanya negative values, ya apa bedanya? Mending gak usah keluar. Betul. Ya kan? Yes. Ya, thank you so much Bang Ju. Ada pesan terakhir? Pesan terakhir ya? Ya, sadar diri. Sadar diri itu kan sebenarnya
gimana akhirnya kita bisa punya fully awareness kalau misalkan pengen introspeksi diri sendiri gitu. Jadi kurang-kurangin ngeblame eksternal, perbanyaklah evaluasi diri. Mungkin pesan terakhirnya itu ya. Karena kalau kita ngomongin comparison gitu ya, the only healthy comparison adalah comparing yourself versus the old version of you. You versus you. You versus you yang kemarin. The only healthy comparison tuh itu. Jadi stop blaming external, start evaluating internally. Gitu mungkin. Tuh, stop blaming external. Itu dia. Oke, thank you so much for watching and jangan lupa subscribe, like. Insyaallah Redefining June. Ya, begitulah. Kita doakan program ini sukses. Amin. Oke, amin. Amin. Oke, see you and thank you. Bye bye.